Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat? Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian baik-baik saja. Kembali lagi dengan saya Mr. Siswo dari Magetan. Hari ini kita akan membahas materi bahasa Inggris selanjutnya. Namun seperti biasanya sebelum kita bahas materinya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan materi Mr. Siswo selanjutnya. Klik tombol like, share, and comments. Terima kasih. Well everyone, today we would like to talk about new materials under the title pronoun. Hari ini kita membahas namanya adalah pronoun. Ini adalah part of speech yang ketiga. Pronoun itu adalah kata ganti. Pronoun itu kata ganti. Kalau kalian pembelajar bahasa Arab, anak pondok, ini namanya adalah domir. Domir ada ana, ada angta, angti, dan selanjutnya. Itu pronoun. Bahasa Inggris, pronoun pertama adalah subjek, yang posisinya adalah subjek. Yang kedua adalah objek. Kemudian yang ketiga adalah possessive adjective. Oke, mari ikuti saya. Ya, ini cara menghafalnya subjek gampang nih ya. They, we, I, you. They, we, I, you. Mereka, kita, saya, kamu. They, we, I, you. Nah, they, we, I, you. Mereka, kita, saya, kamu. They, we, I, you. Mereka, kita, saya, kamu. Gitu cara menghafalnya. Kemudian she itu dia perempuan, he dia laki-laki, it dia bukan manusia ya. Seperti misalnya ada ayam satu itu pakai it, ndruwo, gendruwo, dan sundel bolong semua pakai it ya. Demit nah, semuanya pakai it. Kemudian kita menghafalnya langsung saja ya. Ketika saya they, them, their. Sekali lagi they, them, their artinya mereka. They, them, their artinya mereka. Kemudian we as our, we as our, we as our artinya kita. Yang ketiga I, me, my, I, me, my artinya saya. You, your, you, your artinya kamu. She, her, she, her ini sama, objek sama possessive adjektifnya sama, dia perempuan. He, him, his, he, him, his artinya dia laki-laki. It, its dia sesuatu yang penting selain manusia. Oke, sekarang kita fokus subjek sama objek. Ya, pola kalimat itu semua bahasa itu sama ya. Dalam bahasa Indonesia ada subjek, predikat, objek. Kalau bahasa Inggris namanya subject, predicate, object. Kalau dalam bahasa Arab namanya fi'il, fa'il, maf'ul. Kalau dalam bahasa Jawa jejer, waseso, lesan itu sama saja sebenarnya. Subjek, predikat, objek. Misalnya saya cinta kamu. Sayanya subjek, kamunya objek. Berarti saya subjek adalah I. Kalau kamu objek adalah you. Berarti saya cinta kamu itu I love you. Contoh kedua, kamu cinta saya, kamunya subjek. Cinta itu predikat, sayanya objek. Oke, saya objek pakai saya, I, me. Nah, pakai me, berarti you love me. Contoh ketiga, mereka suka kita, mereka subjek, suka predikat, kita objek. Berarti subjek mereka itu pakai they, ini mereka subjek pakai they. Kemudian kita objek, we us. Nah ini kita objek pakai us. Berarti they like us. Misalnya gini, mereka cinta kita. Nah ngapakan ini? Cara menghafal gini aja. Mereka cinta kita, they love us. Kita cinta mereka, we love them. Saya cinta kamu, I love you. Kamu cinta saya, you love me. Dia perempuan cinta dia laki-laki, she love him. Dia laki-laki cinta dia perempuan, he love her. Dia perempuan suka dia kucing misalnya, she likes it, dan seterusnya. Kemudian adalah yang kedua, yang ketiga possessive adjective. Kalau possessive adjective ini tidak bisa berdiri sendiri, ya. Their, our, my, your, her, his, its. Kemudian ini semua harus bergandengan dengan noun alias kata benda. Noun atau kata benda harus ada gandeng karo kata bendanya. Misalnya nih contoh,
rumah mereka. Nah, tidak boleh. Nanti their house. Ayah kita, our father. Nama saya, my name. Bukumu, your book. Bukunya perempuan itu, her book. Terus misalnya motornya dia, his motor. Ekornya, its tail. Mulutnya, its mouth. Nah, sama possessive adjective juga bisa dibuat dari nama orang. Kalau nama orangnya tidak berakhiran S ditambah apostrof S. Pamane rumahnya Anita, Anita's house. Ayahnya Anita, Anita's father. Ibunya Anita, Anita's mother, dan seterusnya. Tetapi jika nama orang itu berakhiran S, nama orang berakhiran S, tinggal nambah apostrof saja. Apostrof itu koma di atas, namanya apostrof. Lah, nggak usah diberi S lagi kalau berakhiran S. Contoh yang lain misalnya namanya Sulis misalnya. Rumahnya Sulis, karena Sulis berakhiran S langsung gini. Sulis house. Tapi kamu bandingkan coba. Yang atas ini adalah Lilis, yang bawah adalah Lili. Misalnya rumahnya Lilis. Rumahnya Lilis ya, Lilis house. Nulisnya langsung S di apostrof. Bawahnya ini rumahnya Lili. Karena namanya Lili berarti apostrof S. Lilis house. Ya. Jadi namanya berakhir misalnya ibunya Bejo, ibunya Paijo. Paijo. Lah, Paijo tidak berakhiran S, maka ditambah apostrof S. Paijo's mother, artinya ibunya Paijo. Kalau misalnya ibunya Anis, karena Anis berakhiran S, tinggal gini aja, Anis mother. Nah, contoh ya ini, contoh di kalimat saya suka rumah mereka. I suka like rumah mereka, their house. Gandeng. Jadi kalau possessive adjective ini tidak boleh berdiri sendiri, harus bergandengan dengan kata bendanya. Kemudian teman kita suka ayahnya, teman kita berarti our friend. Suka itu adalah likes. Ayahnya, laki-laki, dia laki-laki, his father. Teman Bejo suka ayahnya Sulis, Bejo's friend. Nah, Bejo tambah apostrof S, Bejo's friend suka ayahnya Sulis. Nah, Sulis ini karena berakhiran S langsung apostrof saja, tidak perlu ditambah gini, tidak perlu. Jadi Sulis father, ayahnya Sulis. Nah, untuk betul-betul kalian biar paham, kita kerjakan exercise atau soalnya. Ini I see many girls, artinya saya melihat banyak cewek. Saya melihat banyak cewek. Titik. Titik-titik sedang berenang. Saya melihat cewek, mereka sedang berenang. Mereka, coba kita analisa. Ini subjek, ini predikat. Mereka subjek pakai they yang pertama. Jawabannya adalah they. Menunjuk ke many girls. Saya melihat banyak cewek, mereka sedang berenang. Nomor 2, Budi dan saya akan bekerja di sana. Budi and I will work there. Budi dan saya podo karo kita. Itu we di sini nanti. Budi dan saya akan bekerja di sana. Titik-titik akan mengoperasikan komputer. Jawabannya adalah kita. Kita. Coba ini. Akan mengoperasikan posisinya predikat, kitanya subjek, kita subjek pakai we yang pertama. We will operate computer. Nomor 3, hello guys, my name is Surya. Halo kawan, nama saya adalah Surya. Titik-titik seorang dokter, saya seorang dokter. Sayanya subjek berarti pakai I am a doctor. Nomor 4, if you come, jika kamu datang, titik-titik must bring apples. Titik-titik harus membawa apel. Jika kamu datang, kamu. Nah, kamu harus bawa apel. Kamunya subjek. Ini predikat berarti kamu subjek pakai you. Nomor 5. Dini is my friend. Dini adalah temanku. Titik-titik come from artinya berasal. Berasal dari Medan. Dini adalah temanku, titik-titik berasal dari Medan. Jawabannya adalah dia. Dia perempuan. Posisinya adalah subjek. Come from itu predikat. Berarti subjek dia perempuan pakai she. Dia siapa ini? Dia Dini ini. Nah, dia perempuan, Pak. Jawabannya adalah she. Nomor 6.
Budi adalah teman saya. Titik-titik berasal dari Surabaya. Berasal posisinya predikat. Ini subjek. Dia, ya. Budi adalah teman saya. Dia berasal dari Surabaya. Dia laki-laki adalah he. Berarti he-nya menunjuk ke Budi. Nomor 7, Budi dan Sony akan datang besok. Budi and Sony will come tomorrow. Kita akan menjemput titik-titik. Menjemput siapa? Menjemput mereka. Nah, kita ini subjek, will pick adalah predikat, merekanya objek. Mereka objek pakai jarimu. Mereka they, them yang kedua. Them, berarti we will pick them karena objek. Nomor 8, Reni will meet Budi and I. Reni akan menemui Budi dan saya di Surabaya. Dia Reni itu akan mengajak. Dia subjek, mengajak predikat. Mengajak siapa? Mengajak Budi dan saya. Budi dan saya adalah kita. Lah, kitanya posisinya objek. Pakai jari lagi, kita, we, us. Nah, yang kedua, she will invite us. Tulisannya us. Nomor 9. Hi guys, my name is Randy Marsudi. Halo kawan, nama saya adalah Randy Marsudi. You can call, kamu bisa manggil saya Randy. Sayanya posisi objek, you subjek, memanggilkan call predikat, saya objek, I me. Nah, pakai me. You can call me Randy. Nomor 10. Hai Budi, saya benar-benar menyukai kamu. Saya subjek, love predikat, kamunya objek, berarti kamu you. Nah, berarti you. Nah, nomor 11. Sinta is very beautiful. Sinta sangat cantik. Saya suka dia. Saya suka dia. Subjek, predikat, objek. Dianya objek. Siapa dia itu? Sinta. Wedok berarti she, her. Nah, pakai her. I like her very much. Nomor 12, Budi is very handsome. Budi sangat ganteng. Saya suka dia. Dia siapa? Dia Budi. Laki-laki berarti I subjek, like predikat, dia ne objek. Dia laki-laki objek, didelok pakai jari. He, him. Oh, yang kedua him. I like him. Terus yang nomor 13, I have a hen. Saya punya seekor ayam. I like, saya suka titik-titik, saya menyukainya. Jadi I subjek, like predikat. Dia ini siapa? Dia pitik sitok, berarti I like it. I like it, objek. Nah, ini yang objek. Sekarang nomor 14 ini fokus ke possessive adjective. Misalnya gini, I have a friend. Saya punya seorang teman. Titik-titik nama adalah Budi. Namanya, loh, namanya atau nama dia gandeng ini. Nggak bisa dipisah. Kalau tidak bisa dipisah harus pakai possessive adjective. Nama dia laki-laki, pakai jari lagi. He, him, his. Yang ketiga, his name. I have a friend, his name is Budi. Saya punya teman, namanya Budi. Nomor 15, I have a friend. Saya punya seorang teman. Titik-titik nama Santi. Jadi jawabannya adalah namanya lagi. Namanya Santi, gandeng, pakai possessive adjective. Dia perempuan, she, her. Yang ketiga her. I have a friend, her name is Santi. Nomor 16, I have many friends. Saya punya banyak teman. Jadi banyak teman pada karo mereka. Saya suka titik-titik stylenya gaya. Saya suka gaya mereka, gitu. Saya punya banyak teman, saya suka gaya mereka. Mereka kalau digandeng dengan noun berarti harus digandeng apa? Mereka they, them, their. Yang ketiga, I like their style karena gandeng. 17, my father and I bought a cat. Ayahku dan saya membeli kucing. Kucing, nah, ayah dan saya jadinya kita. Kucing kita adalah kucing Persia, Persian cat. Kucing kita gandeng. Kalau gandeng pakai possessive adjective. Kita yang gandeng, we, us, our cat is Persian cat. Misalnya seperti lagu itu,
Ibu kita Kartini, our mother Kartini, gitu. Itu gitu, our mother, nggak boleh pakai as mother atau we mother, harus our mother karena gandeng pakai possessive adjective. 18, I have a cat, saya punya seekor kucing. I like tail, tail itu artinya ekor. Saya suka ekornya. Ekornya sopo? Ekornya kucing. Kucing duduk menungso, dipakai its, ya. It's, ini bukan isu teknologi 10 November ya, tapi ini it's adalah possessive adjective-nya sesuatu satu. Terakhir, hai Sinta, saya suka rambutmu. Hai Sinta, saya suka rambutmu. Rambutmu, you, your. Gandeng, possessive adjective. I like your hair. Bagaimana kawan? Cukup mudah kan? Yang penting kalian terus berlatih. Saya yakin dengan banyak berlatih kalian pasti bisa. Oke, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, klik tombol like, share, and comments. Intilah sase. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. See you later and cheerio.